Selamat pagi anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran PLBJ kelas 3 Asinan Betawi. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu ya nak ya. Tujuan pembelajaran kita adalah 1. Siswa dapat mengamati berbagai kuliner khas Betawi melalui tayangan video atau gambar. 2. Siswa dapat menyebutkan berbagai jenis kuliner Betawi. 3. Siswa dapat menjelaskan bahan yang diperlukan untuk membuat asinan Betawi. 4. Siswa dapat menjelaskan bumbu yang diperlukan untuk membuat asinan Betawi. 5. Siswa dapat menjelaskan cara membuat asinan Betawi. Dan yang terakhir, siswa dapat menemukan cara agar asinan Betawi tetap lezat. Mengenal asinan Betawi. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar nama makanan asinan Betawi? Ataukah kalian malah pernah menikmatinya? DKI Jakarta, daerah khusus ibu kota Jakarta, mempunyai banyak kuliner khas. Salah satunya adalah asinan Betawi. Kuliner adalah istilah yang berhubungan dengan masak-memasak. Asinan Betawi merupakan kuliner khas DKI Jakarta yang sudah ada sejak zaman dahulu. Kuliner yang satu ini sangat disukai oleh orang tua maupun anak-anak muda hingga sekarang. Asinan Betawi merupakan sejenis makanan yang terdiri dari berbagai sayuran. Rasanya khas, yaitu asam dan pedas. Makanan ini merupakan makanan khas suku Betawi yang masih ada sampai saat ini. Meskipun bisa dikatakan makanan langka, asinan Betawi masih banyak tersedia di tempat-tempat kuliner Betawi. Untuk mengetahui lebih banyak tentang asinan Betawi, marilah kita pelajari keistimewaan makanan ini. Apa istimewanya? Makanan ini terbuat dari bumbu-bumbu yang sangat komplit. Ada cabai, ebi, gula, dan lain sebagainya. Kemudian, ketika dicampur rasanya yang asin, pedas, dan masam sangat lezat. Kemudian, banyak sekali orang-orang atau pedagang yang berjualan asinan Betawi ini. Mengidentifikasi bahan asinan Betawi. Makanan khas asinan Betawi terbuat dari berbagai macam sayuran segar dan disiram dengan menggunakan kuah asam yang sedikit pedas. Apa saja kita akan melihat bahan-bahannya ya. Bahan asinan Betawi terdiri dari bahan utama, yaitu sayuran bumbu dan pelengkap asinan. Bahan utama asinan Betawi. Yang pertama, ini adalah tahu takwa, warnanya kuning dan tidak perlu digoreng, ini sudah enak. Kemudian ini adalah kol atau kubis. Kol diiris-iris kecil-kecil halus dicampur dengan sayuran asinan Betawi. Bahan berikutnya adalah toge pendek. Mengapa toge pendek? Ya anak-anak, sebab kalau toge panjang itu sudah ada akarnya. Yang enak adalah toge pendek. Kemudian bahan berikutnya adalah bengkoang. Bengkoang yang terasa manis, krenyes-krenyes, sangat nikmat apabila dicampur dengan kuah asinan Betawi. Kemudian ini adalah wortel. Wortel juga mengandung vitamin A. Sangat baik untuk kesehatan mata. Kemudian ini adalah sawi asin. Ini sawi dibuat asin, maka disebut sawi asin. Kemudian ini adalah mentimun. Ada dua jenis mentimun. Ada yang hijau dan ada mentimun yang agak putih. Ini adalah lokio. Lokio adalah bawang dari Batak. Bumbu asinan Betawi. Bumbu yang digunakan untuk membuat asinan Betawi ada dua macam, yaitu bumbu kuah dan bumbu halusan.
Bahan yang diperlukan untuk membuat bumbu kuah adalah gula merah, cuka masak, dan air matang. Untuk membuat bumbu halusan diperlukan cabai keriting, cabai merah, ebi, gula pasir, asam jawa, dan garam secukupnya. Sekarang anak-anak perhatikan. Mungkin anak-anak ada yang tidak tahu bumbu-bumbu. Ini adalah gula merah. Kemudian ini yang disebut cuka masak. Cuka yang bisa dimakan, ini namanya cuka masak. Kemudian ini adalah ebi. Ebi adalah udang yang dikeringkan. Kemudian ini cabai merah. Bisa juga dengan cabai rawit ya. Ini adalah air matang. Tadi anak-anak sudah tahu bumbu-bumbunya. Kemudian sekarang kita akan belajar pelengkap asinan Betawi. Apa saja ya pelengkapnya? Penyajian asinan akan terlihat lebih menarik dengan taburan atasannya. Asinan yang akan disajikan diberi taburan kacang tanah yang digoreng dan kerupuk mie sebagai pelengkap. Ini kacang tanah yang digoreng, kemudian kerupuk mie. Enak banget ini anak-anak. Anak-anak, sekarang kita akan mengetahui cara membuat asinan Betawi bagaimana. Pertama-tama, buatlah kuah. Caranya campur air dan gula merah bersama dengan bumbu yang dihaluskan. Masukkan bahan tersebut ke dalam panci. Lalu aduk-aduk bahan tersebut agar bisa tercampur dengan merata. Kemudian yang kedua, masak bahan-bahan tersebut menggunakan api sedang sampai mendidih. Sambil memasak, sekali-sekali aduk agar semua bahan matang secara merata. Angkatlah dan tambahkan cuka masak ke dalam rebusan tersebut. Aduk kembali bahan-bahan tersebut agar bisa tercampur secara merata. Supaya kuah terlihat lebih bersih, kuah juga dapat disaring dengan alat penyaring. Diamkan terlebih dahulu kuah tersebut hingga dingin. Kemudian anak-anak potong-potong sayuran kol, wortel, dan bengkoang diiris-iris seperti korek api. Mentimun, anak-anak potong dadu. Lokio dibuang bagian akarnya. Kukus tahu dan potong-potong bentuklah dadu. Kemudian setelah kuah dingin, masukkan semua bahan yang telah dipotong-potong beserta toge. Untuk sawi asin jangan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam kuah bumbu. Semua bahan dapat dimasukkan dalam lemari es agar semua bumbu dapat meresap. Lalu, ketika asinan dihidangkan, tambahkan sawi asin bersama dengan potongan tahu. Jangan lupa taburi asinan Betawi dengan kacang tanah goreng dan kerupuk mie. Sajikan dengan keadaan dingin. Wow, lezat! Ini anak-anak, setelah asinan jadi, lalu asinan ada di piring, langsung kita nikmati. Pasti sangat lezat. Anak-anak, jangan lupa nanti kalian membuat bersama bunda kalian di rumah ya. Selamat membuat ya, Nak. Anak-anak, setelah kita belajar bagaimana cara membuat asinan Betawi, sekarang kita akan melihat nilai-nilai luhur yang terkandung dalam penyajian asinan Betawi. Apa saja ya? 1. Saling menghormati. Diperlukan rasa saling menghormati saat berbagi tugas merencanakan untuk membuat asinan Betawi. Nilai luhur yang kedua adalah semangat kerjasama. Semangat kerjasama diperlukan agar dapat membuat asinan Betawi dengan benar dan mendapat hasil yang memuaskan. Kemudian yang ketiga, menciptakan kerukunan.
Setelah selesai bekerja membuat asinan, asinan dapat dimakan bersama, kerukunan pun akan tercipta. Yang keempat, cinta pada budaya Indonesia. Membuat dan menikmati asinan Betawi merupakan wujud rasa cinta pada makanan khas daerah sendiri. Makanan khas daerah merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia. Dengan demikian, kita turut berperan serta dalam melestarikan budaya Indonesia, khususnya budaya Betawi atau DKI Jakarta. Anak-anak, coba sekarang perhatikan yang sebelah kiri ini adalah toko asinan Betawi di kios di tepi jalan. Kemudian yang di sebelah atas kanan ini adalah gerobak yang dibawa keliling oleh abang-abang. Yang di bawah ini adalah gerobak yang mangkal. Ternyata asinan Betawi bisa kita temui di mana-mana. Pesan ibu, jangan lupa anak-anak mencoba untuk membuat asinan Betawi bersama keluarga di rumah. Anak-anak hebat, pembelajaran kita cukup sekian. Semoga pembelajaran hari ini berguna bagi anak-anak. Selamat mencoba anak-anak. Tetap semangat.